Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi hitam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang.
Ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Tema ibadah kita pada minggu hari ini adalah pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Konon, untuk dapat berkata-kata dengan baik, seorang bayi perlu mendengar terlebih dahulu. Dan kata yang terucap dari mulut seorang bayi biasanya adalah kata-kata yang sering terdengar oleh telinganya. Untuk itu menjadi hal yang sangat penting untuk dapat diperhatikan oleh para orang tua dan pengasuh bayi, supaya senantiasa memperdengarkan kata-kata yang baik. Supaya pengalaman si bayi saat mendengarkan kata-kata yang baik dapat menjadi landasan atau dapat menjadi dasar yang kuat, yang baik saat sang bayi tersebut belajar untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan juga untuk memiliki perbendaharaan kata yang baik, sang bayi juga harus belajar untuk mendengarkan kata-kata yang baik pula. Berbeda dengan bayi, kita yang sudah lebih tua dan sudah hidup lebih lama, tentunya juga sudah memiliki banyak pengalaman, hikmat, dan kebijaksanaan dalam berkata-kata yang benar. Akan tetapi terkadang kata-kata yang kita pilih, yang keluar dari mulut kita, seolah-olah menggambarkan bahwa kita tidak pernah belajar dari sesuatu yang baik. Sehingga mungkin kita pernah disindir, mulut kok tidak pernah disekolahkan. Berdasar dari kejadian-kejadian tersebut, artinya pandai mendengar dan pandai berkata-kata yang benar merupakan sesuatu yang harus terus-menerus dilakukan oleh kita. Perlu terus-menerus diingat dan perlu terus-menerus dipelajari, dan dapat menjadi sumber kesadaran dalam kehidupan kita bersama. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sambil kita mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan laku hidup kita, terkhusus dalam pemikiran dan tutur kata kita, marilah kita bersama-sama melakukan itu semua di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, hari ini kami mengucapkan syukur karena kami telah diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini sekali lagi. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam selama kami beristirahat. Kami juga mengucapkan syukur atas berkat-berkat-Mu yang dicurahkan dalam kehidupan kami selama sepekan ini. Bapa, saat kami menundukkan kepala kami di dalam doa ini, kami juga ingin memohon pengampunan-Mu, karena terkadang peristiwa-peristiwa yang membuat hati kami takjub,
peristiwa-peristiwa yang menggetarkan hati kami tidak mampu mempengaruhi atau tidak mampu membuat hidup kami menjadi pribadi yang baik. Terkadang semua itu tidak mampu menjadikan kami menjadi manusia yang pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Seringkali yang keluar dari mulut kami adalah amarah, kata-kata yang kurang baik, yang timbul dari emosi kami, yang tidak mampu kami kontrol. Meskipun kami merasa dekat denganmu, meskipun kami rajin membaca firman-firman-Mu, tapi kami kerap kali gagal menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Mulut kami lebih sering kami gunakan untuk menyakiti daripada untuk menyemangati. Mulut kami lebih sering kami gunakan untuk bergunjing daripada untuk berkata-kata yang benar. Kami diberkati, tapi seringkali hidup kami tidak menjadi berkat. Ampunilah kami ya Tuhan, bila dengan mulut kami ini kami lebih banyak menyakiti orang lain, teman, sahabat, saudara, bahkan keluarga kami. Bantu kami Tuhan untuk dapat selalu berproses dengan baik. Bantu kami Tuhan untuk dapat selalu belajar dengan baik hari lepas hari. Doa pengakuan dosa ini kami landaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jikalau tuturku asa menang dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu besar. Amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungi firman Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk minta tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami hendak membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk boleh memahami setiap firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup, yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir. Pakailah mulut bibir anak-Mu ini Tuhan, supaya boleh menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Amos pasalnya yang ke-7, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus
dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah yang dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang protokol kesehatan di masa-masa seperti sekarang ini, tampaknya ada begitu banyak hal yang harus mendapatkan perhatian dari kita dan harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Dari begitu banyak hal yang harus kita perhatikan dan kita lakukan, salah satu di antaranya adalah menjaga kehigienisan atau menjaga kebersihan pakaian yang kita gunakan. Mungkin selama ini kita sudah pernah mendengar dan juga kita bisa membaca di sosial media, di WhatsApp group ataupun di internet tentang para peneliti yang berusaha menjelaskan kepada masyarakat luas tentang bagaimana idealnya untuk mencuci pakaian yang benar setelah pulang dari bepergian, terkhusus jika pulang dari aktivitas yang mengharuskan kita bertemu dengan banyak orang. Sehubungan dengan hal ini, istri saya selalu saya beri julukan perempuan yang cerewet ketika dia berusaha untuk terus-menerus mengingatkan saya agar saya menjaga kehigienisan dan kebersihan pakaian saya. Jujur saja Bapak Ibu, terkadang saya menjadi orang yang malas untuk melakukan hal ini. Pulang dari luar harus mencuci masker kain, mencuci jaket, mencuci baju atau kemeja, mencuci celana panjang, harus mensterilkan tas, harus mensterilkan HP, dan mensterilkan barang-barang yang saya bawa. Istri saya selalu menyemangati saya sebenarnya. Dia selalu mengatakan bahwa sudahlah, tambah satu pakaian lagi, cuci satu celana lagi, cuci satu masker lagi, nggak masalah. Yang penting keluarga kita semuanya sehat, yang penting pakaianmu tidak memaparkan virus untuk orang lain. Dan ternyata ketika saya mencoba untuk sharing dengan Bu Rita tentang hal ini, Pendeta Rita juga ternyata melakukan hal yang sama, persis dengan apa yang istri saya katakan.
Bahkan jika saya melepas pakaian saya itu di kamar mandi, terkadang pendeta Rita bisa melepaskan apa yang ia pakai dan apa yang ia bawa sebelum ia memasuki rumahnya. Pakaiannya sudah diamankan, barang-barangnya sudah diamankan, sehingga ketika memasuki rumah, harapannya tidak ada virus atau tidak ada hal-hal buruk lainnya yang bisa memapar keluarganya. Di titik saya mendengarkan ucapan pendeta Rita ini, saya berpikir bahwa ternyata saya adalah orang yang tidak pandai mendengar tentang hal ini. Bahkan bisa dikatakan saya jauh dari ukuran higienis dan ukuran bersih. Padahal saya sendiri sudah tahu betapa bahayanya jika apa yang saya bawa dari luar ikut masuk ke dalam rumah. Dan saya tahu betapa resikonya dapat memaparkan pada orang-orang yang saya cintai di dalam rumah saya. Saat saya menyiapkan khotbah ini, saya sampai pada kesimpulan bahwa orang yang pandai mendengar belum tentu dapat melakukan segala sesuatu dengan benar. Apalagi orang-orang yang tidak pandai mendengar. Dan jika dikaitkan dengan tema ibadah kita di minggu ini, orang yang pandai mendengar belum tentu bisa berbicara dengan benar, apalagi orang yang tidak pandai mendengar. Bacaan kita hari ini diambil dari Amos 7, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Kita melihat adanya dua tokoh yang dimunculkan oleh Alkitab, yaitu Amos dan Amazia. Amos adalah seorang yang tinggal di Tekoa, di daerah Yehuda di Israel Selatan, yang memiliki kehidupan keseharian sebagai peternak domba dan pemungut buah ara di hutan. Sebutan peternak bagi orang masa itu dapat dijadikan tolak ukur bahwa peternak adalah orang yang kaya. Akan tetapi dalam kehidupan Amos, di sisi lain dia sebagai peternak, diceritakan bahwa Amos adalah seorang pemungut buah ara di hutan. Artinya, sebutan ini tidak dapat dijadikan patokan atau gambaran bahwa Amos adalah orang yang kaya. Karena buah ara biasanya dapat dijadikan untuk makan ternak, akan tetapi di musim-musim tertentu buah ara digunakan untuk makan manusia di kalangan orang-orang miskin. Ada penafsir yang mengatakan bahwa apa yang dimiliki dan dilakukan oleh Amos hanyalah sebuah kegiatan kesehariannya saja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari, bukan untuk melambangkan, menunjukkan bahwa Amos adalah orang yang berada. Namun demikian, Amos menyediakan dirinya dipakai oleh Allah untuk menyuarakan suara-suara kebenaran. Tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Amos. Di dalam tulisan-tulisan di kitab Amos, tergambar bahwa Amos meskipun dia tidak termasuk dari golongan yang berada, Amos adalah orang yang berani, orang yang tegas, kritis, memiliki ketetapan hati yang kuat. Amos juga adalah orang yang jeli melihat keadaan di sekitarnya, baik situasi politik, situasi ekonomi, maupun situasi keagamaan. Sehingga seruan-seruan Amos bukan sekedar omong kosong yang tidak bermakna. Menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menyerukan suaranya, tentunya dia harus pandai mendengar dan berbicara dengan benar. Dua hal ini tentunya juga akan menjadi perhatian bagi Amos agar dirinya menguasai keduanya dengan baik dan melakukannya dengan benar. Di dalam perikop yang kita baca, kita melihat Amos begitu keras menyampaikan suara Tuhan atas Israel Utara. Karena di sana terjadi banyak tindakan-tindakan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Dari permasalahan-permasalahan peribadatan, ketaatan dalam beribadah, hilangnya keadilan sosial, penindasan kepada rakyat kecil, dan juga tindakan-tindakan korup yang tidak hanya dilakukan oleh para pejabat tinggi negeri saat itu, tetapi juga istri-istri yang turut mendukung suaminya untuk melakukan tindakan korupsi, supaya para istri
bisa hidup dalam kemewahan. Seruan Amos diawali dengan menggambarkan bahwa Tuhan sedang berdiri di dekat tembok yang tegak lurus dan di tangan Tuhan ada tali sipat. Tali sipat ini adalah sebuah tali yang biasanya digunakan oleh para tukang bangunan untuk mengukur apakah tembok atau bangunan yang mereka sedang dirikan itu sudah tegak lurus atau belum. Perumpamaan ini digunakan oleh Amos untuk menjadi sebuah penegas bahwa saat itu kehidupan Israel Utara tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Kehidupan-kehidupan seperti ini membuat Tuhan murka dan akan menghancurkan kerajaan Israel Utara yang saat itu dipimpin oleh Raja Yerobeam yang kedua. Karena kebobrokan pemerintahan Yerobeam saat itu, Tuhan hendak menghancurkan tempat-tempat kudus Israel dan melawan keluarga dari Yerobeam dengan pedang, dan Israel Utara akan hidup dalam ratap tangis. Amazia yang saat itu menjadi imam di Betel, yang mendengar seruan nubuatan Amos, nampaknya menjadi resah. Amazia melihat adanya ancaman yang bisa mengganggu keberlangsungan kehidupan politik dan keagamaan di Israel Utara. Keresahan Amazia ini adalah keresahan yang wajar. Saat dia melihat ada seorang dari luar yang mencoba masuk ke dalam wilayahnya, yang kemudian berkata dengan keras, mengkritik dengan keras tentang kehidupan beragama dan kehidupan politik saat itu. Dia juga melihat bahwa munculnya nubuatan Amos ini adalah sebuah seruan provokator supaya rakyat bisa terpengaruh untuk melawan rajanya. Terlebih keberadaannya saat itu sebagai imam juga dapat terancam karena penghasilan dan kemakmuran hidup Amazia juga tergantung pada pemerintahan saat itu. Sehingga dia akhirnya melaporkan apa yang Amos katakan sebagai bentuk pemberontakan Amos kepada Raja Yerobeam. Kejengkelan Amazia tidak berhenti kepada pelaporan Amos kepada raja saja, tetapi dilanjutkan pada tindakan pengusiran. Karena Amazia di sisi lain memandang Amos bukan sebagai nabi yang sungguh-sungguh, tapi Amazia memandang Amos sebagai nabi yang sedang mencari uang saja, sehingga dia membuat sensasi-sensasi yang besar yang dimunculkan dalam seruan-seruannya. Amazia adalah seorang imam yang seharusnya dia pun pandai mendengarkan suara Tuhan, terlebih mendengarkan suara Tuhan yang dinubuatkan melalui Amos. Mestinya dirinya juga sadar tentang kondisi yang kurang baik di Israel Utara. Seharusnya dia juga memahami bahwa di Israel Utara terjadi banyak tindakan-tindakan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Sehingga seharusnya dengan melihat kedudukannya sebagai seorang imam, dia seharusnya dapat membawa seruan pertobatan bagi Israel Utara. Tetapi itu semua tidak dia lakukan. Dia hanya melihat sebuah ancaman yang besar dari orang lain bagi dirinya. Dia merasa dilangkahi, dia merasa suara yang berkata kepadanya adalah suara dari orang miskin yang mengada-ngada, yang sedang mencari uang, yang menimbulkan sensasi-sensasi dalam ucapan-ucapannya. Kemudian Amazia memilih untuk melawan kebenaran dalam nubuatan Amos tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, berkenaan soal pandai mendengar, kisah Nabi Amos dan Imam Amazia ini adalah realita dalam kehidupan kita sekarang. Di masa-masa sekarang ini, kita melihat begitu banyak orang yang lebih ingin didengarkan daripada mendengarkan orang lain. Seruannya muncul dalam bentuk-bentuk, aku yang paling menderita, aku yang harus lebih dahulu diperhatikan, aku yang menjadi korban, aku yang paling benar, aku yang harus terlihat memiliki citra yang baik, aku yang lain, dan aku yang lainnya. Sehingga saat kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri, merasa harus menjadi pusat perhatian dari orang lain, kita tidak akan pernah bisa mendengarkan sesuatu dengan baik dari orang lain.
Terlebih di masa pandemi ini, ada begitu banyak orang-orang yang menunjukkan sikap-sikap seperti itu. Di saat ada begitu banyak orang berjuang untuk selalu di rumah saja, yang tentunya mereka juga melawan rasa bosan dan kejenuhannya, tetapi ada juga orang-orang yang merasa bahwa akulah orang yang paling bosan, akulah orang yang paling kesepian, sehingga tanpa memperhatikan keberadaan orang lain, lalu dia mengupayakan untuk menghilangkan rasa bosannya, menghilangkan rasa kesepiannya dengan cara pergi keluar rumah, bertamu, nongkrong seenaknya, tanpa ada alasan yang penting dan ada alasan yang jelas. Dan terkadang orang-orang tersebut tidak mau memperdulikan protokol kesehatan. Bahkan dengan alasan sesak, pengap, dan juga malas, akhirnya dia tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Seolah-olah hanya dirinya sendiri yang merasa pengap, seolah-olah hanya dirinya sendiri yang merasa sesak, tanpa mau memperhatikan, mempedulikan orang-orang di sekitarnya yang harus terus berjuang menjaga kesehatan di tengah-tengah usahanya mencari kebutuhan hidup setiap hari. Ada begitu banyak korban yang berjatuhan karena COVID, dan kita juga sering mendengar begitu banyak berita kedukaan yang terjadi karena COVID. Tetapi tanpa mau melihat ini semua, ada juga orang yang dengan keras hati, dia menutup telinga, menutup mata, dan menganggap COVID hanya sebagai konspirasi pemerintah untuk jualan obat dan vaksin. Sehingga dirinya tidak mampu menghargai orang lain dan selalu ingin berkomentar negatif kepada orang-orang yang peduli terhadap kesehatan di masa pandemi seperti saat sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sempat mengikuti acara pemakaman. Dan di sana saya bertemu dengan tim yang menguburkan jenazah. Dan di saat yang bersamaan, saya juga mendapatkan cerita dari teman saya yang bekerja di rumah sakit. Mereka menceritakan bahwa dalam setiap hari mereka bekerja, dalam satu shift mereka bekerja, mereka harus melayani 26 pemakaman yang tentunya dilakukan dengan protokol COVID, di mana mereka harus menggunakan APD lengkap dan tertutup saat menguburkan jenazah tersebut. Kita mau membayangkan betapa sesaknya jika mereka macul dalam kondisi semua serba tertutup, karena membuat kadar oksigen yang mereka butuhkan menjadi sangat terbatas. Dan kita mau membayangkan betapa letihnya mereka, betapa lelahnya mereka. Dalam acara satu hari, mereka harus melayani 26 pemakaman. Mari kita bayangkan, bila satu upacara pemakaman itu membutuhkan 30 menit, maka berapa lama waktu yang mereka butuhkan dalam mengerjakan tugas mereka dalam keseharian mereka. Mereka tidak bisa menolak, mereka tidak bisa lari dari tanggung jawab tersebut, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab mereka dalam pekerjaan mereka. Tapi hari ini, dengan melihat kesulitan orang-orang tersebut, dengan kita melihat tenaga medis yang kewalahan, tetapi kita masih dapati banyak sekali orang-orang yang menganggap semuanya ini hanya permainan. Kita masih melihat banyak orang-orang yang tidak mau menyadari bahwa COVID itu ada. Pandai mendengar membutuhkan kerendahan hati. Karena dalam setiap usaha kita untuk mendengar, tentu akan ada suara-suara yang tidak mengenakan bagi telinga kita. Koreksi, kritik, atau saran yang muncul bisa saja menyakitkan hati kita. Godaan untuk tidak mau mendengar tentunya menjadi tantangan yang berat. Namun, kesediaan untuk terus mendengar akan membuat kita paham tentang banyak hal, sehingga dapat mempengaruhi kita untuk melakukan hal yang benar berdasarkan kebenaran yang seharusnya, bukan kebenaran versi kita masing-masing. Berkenaan dengan berkata-kata yang benar, kisah Amos dan Amazia ini adalah realita kehidupan kita di masa kini.
di mana banyak orang-orang sulit menerima berita-berita yang kurang menyenangkan bagi telinga mereka. Seperti halnya Amazia, dengan mudahnya menuduh Amos sedang mencari uang saat dia bernubuat. Amazia yang tidak bisa menerima nubuatan-nubuatan dari Amos, tidak bisa menerima teguran-teguran dari Amos, maka dia mengatakan hal-hal yang mungkin bisa menjatuhkan mental Amos. Realita ini juga terjadi nyata. Ada banyak hal, ada banyak orang-orang yang seringkali tidak mau diberi nasihat oleh orang lain karena menganggap orang lain yang memberi nasihat itu lebih rendah daripada dirinya. Itu sebabnya saat ini ada begitu banyak orang yang enggan berbicara, enggan menyerukan suara kebenaran. Karena ketika menyerukan suara kebenaran tersebut, bukan terima kasih yang didapatkan, tapi justru permusuhan yang terkadang menyakitkan hati. Kamu ini siapa? Kok sok-sokan mau menasehati aku? Kamu ini siapa? Mbok ngaca. Terlebih saat ini kita hidup di tengah budaya ewuh-pekewuh yang dapat membuat nyali kita ciut sebelum kita bisa berbicara. Meskipun apa yang akan kita lakukan, apa yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan kita kali ini selain untuk pandai mendengarkan, kita juga diajak untuk berani berkata-kata yang benar seperti Amos. Keteladanan Amos saat ini tentunya dapat menjadi perhatian untuk kita semua saat kita mau menyediakan diri kita untuk berani berkata-kata yang benar. Saat itu juga kita harus mengatur diri kita, mengontrol diri kita, melihat apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang benar dan baik. Apa jadinya jika Amos berbicara sembarangan? Padahal kita tahu bahwa Amos tidak hanya berbicara untuk satu bangsa saja. Berbicara yang benar pun akan menimbulkan banyak permusuhan bagi kehidupan Amos. Tentunya Amos juga sadar akan konsekuensi bahaya besar yang akan dia terima saat dia menyerukan suara Tuhan. Meskipun demikian, Amos yang merasa bukan siapa-siapa, yang tahu bahaya apa yang akan dia hadapi, di tengah-tengah status dirinya yang dipandang rendah, Amos tetap berani berbicara yang benar dengan dasar kebenaran dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sama halnya dengan pandai mendengar. Berani berkata-kata yang benar pun membutuhkan usaha, bukan hanya asal bicara, membutuhkan pemahaman akan suatu masalah dengan baik, bukti dan data-data yang konkret atau dasar-dasar yang benar. Karena jika tidak kita melakukan hal tersebut, maka ucapan-ucapan kita justru dapat menyesatkan, menimbulkan fitnah, dan bisa merugikan orang lain. Selain itu, berusaha untuk berkata-kata yang benar perlu pertimbangan dari aspek-aspek yang lain, seperti waktu, kebijaksanaan, dan hikmat. Seperti halnya Amos yang tidak hanya sembarangan berbicara dan tidak mengedepankan egonya, emosinya ketika dirinya tertolak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tidak hanya orang-orang tertentu saja yang dipanggil untuk menjadi orang yang pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Hari ini kita semua pun dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang harus mau terus belajar, mau terus berjuang untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Kiranya hari ini dan seterusnya kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang pandai mendengarkan dan juga berkata-kata yang benar. Amin. Saat teduh untuk kita.
Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, hari ini kami mengucapkan syukur karena kami hari ini diingatkan untuk menjadi pribadi yang pandai mendengar dan mampu untuk berkata-kata yang benar. Mampukanlah kami ya Tuhan, terlebih dalam situasi seperti saat sekarang ini, ketika semua hal seperti serba tak menentu, ketika banyak hal tak dapat kami pahami satu persatu. Tapi biarlah kami mampu untuk pandai mendengar, sehingga kami menjadi manusia yang bijak, sehingga apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan adalah kebenaran dan kebaikan yang hanya berasal daripada-Mu saja. Saat ini ya Tuhan, kami juga kembali datang kepadamu dengan hati yang berserah. Kami mau mendoakan kondisi bangsa dan negara kami, kondisi teman-teman di sekitar kami yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Mereka yang sakit, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang berduka. Tuhan, kiranya kuatkanlah kami, berilah kami kemampuan agar kami boleh bijaksana menyikapi segala hal yang datang pada kehidupan kami. Dan mampukan kami, berilah kekuatan pada kami untuk kami boleh terus melangkah dengan baik di dalam kehidupan kami. Kami saat ini berdoa untuk pemerintahan di Indonesia ini Tuhan. Tolong berilah kebijaksanaan dan hikmat kepada para pemimpin di negeri ini, baik dari pemimpin yang paling tinggi hingga pemimpin yang berada di daerah-daerah dengan jabatan yang kecil. Kami berdoa Tuhan supaya mereka boleh bijaksana menentukan program-program untuk mengentaskan permasalahan COVID-19 di Indonesia ini. Saat ini kami juga mau berdoa untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk bapak-bapak atau pihak-pihak yang membantu dalam mengurus pasien dan korban COVID-19. Mohon kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan saat mereka menjalankan tugas dan panggilannya dalam pekerjaan mereka. Saat ini kami juga mau berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus berjalan. Berilah kelancaran ya Tuhan agar hasil yang diharapkan boleh tercapai dengan maksimal. Saat ini ya Tuhan, kami juga membawa di dalam doa saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Kami teringat Bapak Pranoto dan Ibu Sudarmadi. Kami dan mengingat juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu bersama dengan mereka di tengah sakit penyakit yang mereka derita. Kami memohon Tuhan supaya tangan dokter, perawat, orang-orang yang dekat dengan mereka, dan obat-obatan yang mereka minum dapat menjadi saluran kesembuhan, saluran berkat buat kesehatan mereka. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk kebutuhan penatua di GKI Purwodadi. Kiranya Tuhan menggerakkan hati jemaat-Mu agar mau terlibat dalam pelayanan dalam bidang kepenatuaan. Kami juga mau mengingat anak-anak kami yang masih harus melaksanakan pembelajaran secara online. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka supaya apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, boleh menjadi berkat buat mereka,
boleh menjadi sumber pengetahuan yang baik buat mereka, supaya dalam menghadapi ujian-ujian di kemudian hari, mereka bisa mengerjakan dengan baik. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Doa ini kami landaskan dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dasar pemberian persembahan kita adalah dari Mazmur pasal 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Marilah kita membawa persembahan kita pada Tuhan. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tergerak, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan namamu. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun keadaan sulit seperti apapun, namun Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih. Berkat Tuhan senantiasa beri di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang membawa sebagian berkat yang asalnya dari Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Kami mohon Tuhan, berkati persembahan kami agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap pelayanan di gereja-Mu, di GKI Purwodadi ini. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekalipun dirimu dapat
berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggelar dan jarang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku di leher Engkau sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.